Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, bil khusus nikmat iman, Islam dan ihsan. Hingga akhirnya dengan asbab nikmat tersebut Allah izinkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke mushola yang penuh dengan keberkahan ini guna melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa berpegang teguh menjalankan ajaran-ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Tema yang ditentukan pada pagi hari ini berkaitan dengan Ghazwul Fikri. Istilah Ghazwul Fikri ini tentu tidak ada di masa Nabi. Di masa Nabi tidak ada istilah Ghazwul Fikri. Di masa sahabat juga belum ada istilah Ghazwul Fikri. Masa tabi'in dan ulama mazhab juga tidak ada istilah Ghazwul Fikri. Istilah ini muncul akhir-akhir ini saja. Dengan memperhatikan perkembangan teknologi, memperhatikan perkembangan sains, memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya ternyata perang dalam dunia modern ya berbeda dengan perang pada masa klasik ya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan Ghazwul Fikri, maka sama-sama kita melihat, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 120. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ila al-akhir al-ayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara. Hai Muhammad, lan tarda, bukan hanya la tetapi ada huruf la, lam dan nun. Lan tarda itu menunjukkan bahwa selamanya orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara. Selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ikut pada agama mereka. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita misalkan membuka kitab dalam ayat ini ya, kita lihat di tafsir At-Tabari, kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, kemudian kita lihat dalam tafsir At-Tantawi, kemudian kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka nanti kita sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya kata millah itu diartikan dengan dua pengertian. Ada ulama yang memahami bahwa kata millah itu berarti agama. Ya. Kata millah berarti agama. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho
kepadamu wahai Muhammad sampai engkau ikut pada agama mereka. Tapi ada juga yang memahami bahwa kata millah di situ dipahami sebagai pemikiran dan pemahaman mereka. Jadi maksudnya, wahai Muhammad, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu sampai engkau mengikuti pemikiran mereka, mengikuti pemahaman mereka. Jadi dipahami dengan dua makna. Yang pertama agama, yang kedua pemikiran atau pemahaman. Jadi jalan mereka. Jalan mereka itu maksudnya pemikiran atau pemahaman. Nah, kemudian ulama beda pendapat lagi. Kira-kira ya, Yahudi dan Nasrani yang disebutkan dalam ayat itu, apakah hanya terbatas pada saat itu saja atau sampai hari ini? Kalau sampai terbatas pada saat itu saja, berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani di masa Nabi saja yang membenci Nabi, yang tidak ridho kepada Nabi. Atau jangan-jangan bukan hanya di masa Nabi saja. Jadi ayat itu bersifat umum. Yahudi dan Nasrani dari dulu sampai hari ini. Dari dulu sampai hari ini. Maka kalau kita melihat kajian-kajian tafsir, di situ dikatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Memang sababun nuzul ayat itu Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad, ditujukan untuk Nabi Muhammad. Tetapi yang digunakan, yang dijadikan patokan dalam memahami ayat ini adalah al-ibrah bi umumil lafzi. Jadi lafaznya yang umum yang kita pahami. Lafaznya yang umum yang kita pahami bahwa sesungguhnya umat Yahudi, orang-orang Yahudi dan Nasrani dari dulu sampai sekarang, dari masa Nabi sampai masa kita hari ini, mereka tidak akan pernah ridho kepada agama Islam. Mereka enggak akan pernah ridho, tidak akan pernah ridho kepada kita hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti agama mereka. Sampai kita mengikuti pola pikir mereka, sampai kita mengikuti pemikiran-pemikiran dan pemahaman mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan seperti itu, pemikiran-pemikiran mereka ingin diikuti sehingga mereka ingin jadi pemenangnya. Sehingga mereka ingin jadi pemenangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat beberapa kali peperangan, bahkan sering terjadi peperangan di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in, dengan berbagai macam latar belakang, sampai akhirnya muncul perang salib, sampai akhirnya tiba pada perang salib. Perang salib hingga saat itu ditangkaplah seseorang yang bernama Saint Louis, yakni Raja Prancis. Saint Louis ini Raja Prancis sekaligus panglimanya Prancis. Ditangkap ia di Mesir, tetapi perlakuan Mesir tidak seperti yang mereka lakukan kepada umat Islam. Ketika mereka menangkap umat Islam, langsung dibunuh. Bahkan diriwayatkan diriwayatkan saat itu bahwa
genangan darah itu, ya, genangan darah umat Islam itu sampai hampir memenuhi kaki kuda. Ketika umat Islam dibantai, ya, 70.000 pasukan lebih yang dibantai, ya. Dan perang salib itu memakan waktu hampir 2 abad lamanya. Kira-kira 2 abad itu 200 tahun, ya. 2 abad lamanya. Dan sampai akhirnya San Louis ini, panglima dari Perancis, dia ditangkap sebagai tawanan, tapi tidak dibunuh. Nah, itulah hebatnya Islam, ya. Tidak dibunuh, diberikan kasih sayang, belas kasih, diampuni, ya, diampuni. Jadi Islam ingin menunjukkan bahwa Islam itu mempunyai akhlak yang berbeda dengan agama yang lain. Tetapi ternyata belas kasihan yang diberikan kepada San Louis ini, ya, dengan dia tidak dibunuh, hanya dijadikan sandera saja, ya, akhirnya dia mempunyai strategi yang lain. San Louis ini ketika dia dibebaskan, ya, ketika dia dibebaskan, maka dia mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengalahkan umat Islam. Kenapa? Karena di dadanya penuh dengan akidah yang kuat. Sampai kapanpun kita tidak bisa mengalahkan umat Islam selama mereka masih berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya. Kita ganti strategi. Kita nggak bisa mengalahkan umat Islam dengan senjata. Kita nggak bisa mengalahkan umat Islam dengan pedang, ya, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah didoktrin. Dalam ajaran agama kita diajarkan ketika kita mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, kita dianggap sebagai syahid. Dan itu yang menjadikan umat Islam berani mati. Makanya kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat siapapun di antara kita, bahkan barangkali orang itu tidak sholat, ya, jarang sholat, bahkan barangkali orang itu jarang puasa, ya, berkelakuan buruk, tapi ketika agamanya dihina, dia mengatakan, gua memang nggak sholat, gua memang jarang puasa, tapi kalau lu hina agama gua bunuh. Pernah gak kita dengar orang ngomong kayak gitu? Pernah, ya. Kenapa? Karena dia meyakini ketika membela agama Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah surga. Oleh karenanya kata San Louis itu mengatakan, dia mengatakan kepada prajuritnya, ya, kita harus ganti strategi. Nggak bisa kita lawan umat Islam dengan cara perang-perang seperti itu. Kalah kita. Mereka pasukan berani mati semuanya. Ya. Akhirnya ganti, ya. Ganti strategi. Sampai hari ini kita kenal ada banyak strategi yang digunakan oleh orang-orang barat, oleh orang-orang non-muslim, ya, yang ditujukan untuk Islam dengan tujuan untuk merusak agama Islam dari dalam. Bapak Ibu, para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa metode yang mereka gunakan, ya. Ada beberapa metode yang mereka gunakan di dalam ghazwul fikri, ya. Ghazwul fikri. Jadi karena tadi perang dengan senjata, ya, mereka sudah yakin kita nggak akan menang, ya, karena mereka pasukan berani mati semua. Jadi harus kita ganti strateginya, harus diganti strategi. Maka mereka ganti strategi dengan cara, ya, masuk dalam pemikiran umat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca-baca, kalau kita belajar sejarah, maka kita ingat pada masa kejayaan umat Islam di Baghdad, ya.
pada masa kejayaan umat Islam di Baghdad, itu orang-orang dari Eropa datang untuk belajar. Orang-orang datang dari Eropa, ya, datang ke Baghdad untuk belajar, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya tatkala Islam mengalami kemunduran, perpustakaan Islam yang sebegitu luasnya dibakar-bakarin semua. Ilmuwan-ilmuwan Islam yang banyak itu dibunuh-bunuhin semua. Sampai akhirnya Islam tidak punya ilmuwan, tidak punya buku-buku yang bisa diselamatkan. Menurut mereka, sekarang ente mau belajar kemana? Gantian mereka yang jadi gurunya. Ketika mereka jadi gurunya, ya, maka mereka bisa memasukkan doktrin-doktrin tertentu, pemahaman-pemahaman tertentu. Oleh karenanya, salah satu ghazwul fikri, ya, salah satu ghazwul fikri itu juga melalui jalur pendidikan. Ya, melalui jalur pendidikan. Bapak Ibu kalau melihat, ya, kalau melihat atau bisa memperhatikan, ya, para ilmuwan-ilmuwan kita, ya, para ilmuwan-ilmuwan kita yang lulusan dari barat, ya, itu berbeda pemahamannya tentang Islam dengan para ilmuwan kita yang lulusan dari Timur Tengah, khususnya Makkah, Madinah, Mesir. Itu berbeda corak pikirnya dengan yang lulusan Australia, Inggris, Belanda, Jerman. Itu berbeda, ya. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi, sudah masuk doktrin-doktrin tertentu kepada mahasiswa kita. Oleh karenanya mereka punya misi tertentu. Setiap tahun itu ada informasi beasiswa S1, ya, S2 ke negara-negara tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh mereka. Ya. Kita kalau mau belajar Islam kan harusnya ke negaranya langsung. Negara di mana Islam dimulai, ya. Islam diturunkan, Makkah, Madinah, atau barangkali ulama yang banyak mengerti tentang Islam yaitu ada di Mesir, Yaman, dan daerah-daerah di Timur Tengah. Tapi tatkala kita belajar Islam dari orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, yang tidak ada keimanan di dalam dirinya, maka sangat mungkin terjadi yang disampaikan, ya, yang disampaikan bukanlah yang sebenarnya. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang saya hormati, ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai cara-cara ghazwul fikri, metode ghazwul fikri. Ghazwul fikri itu apa sih? Ghazwul fikri itu adalah perang pemikiran. Ya, perang pemikiran. Jadi kalau perang lewat senjata mereka udah pasti kalah, ya, maka mereka beralih strateginya ke dalam perang pemikiran. Kalau perang senjata waktunya ditentukan, ya, korbannya juga terhitung, ya. Tapi kalau perang pemikiran, ya, itu waktunya tidak ditentukan dan korbannya bisa jadi 7 turunan. Ya, Bapak Ibu, ya, korbannya bisa jadi 7 turunan. Kenapa? Karena otaknya yang dicuci, pemikirannya yang dipengaruhi, ya. Nah, yang pertama caranya adalah at-tashkik. Ya, yang pertama caranya, ya, metode mereka adalah dengan at-tashkik, yakni membuat keraguan-raguan. Seolah-olah, ya, mereka membuat seolah-olah bahwa ajaran Islam ini penuh dengan keraguan-raguan. Ya. Mereka mengarahkan kepada kita bahwa ajaran Islam ini itu meragukan. Ya, itu meragukan. Ini gimana sih, masa menikah sama perempuan saja nggak boleh? Ya jelas nggak boleh. Kenapa? Beda agama.
Enggak bisa, itu itu kan hak asasi manusia. Betul, itu hak asasi manusia. Tetapi di atas hak asasi manusia masih ada lagi, yakni hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita patuhi. Ada banyak sekali ungkapan-ungkapan atau materi-materi mereka yang ditujukan ya agar supaya kita sebagai umat Islam ragu terhadap ajaran agama kita sendiri. Katanya Islam agama yang mengajarkan kedamaian, kok penyebar luasan Islam dengan peperangan? Nah, ini cara-cara mereka memutarbalikkan fakta. Katanya Islam adalah agama yang cinta damai, ya, agama yang membawa keselamatan, ya. Kok menyebarkannya dengan menggunakan pedang? Nah, ini cara-cara mereka agar supaya kita ragu terhadap ajaran kita sendiri. Ini namanya at-tashkik. Mereka berusaha membuat kita ragu dengan ajaran agama kita sendiri. Yang kedua ada namanya at-tashwih. Ya, at-tashwih itu adalah pengaburan. Ya, pengaburan di sini maksudnya menggambarkan buruk tentang agama kita sendiri. Menggambarkan buruk tentang agama kita sendiri. Ya. Maka salah satu ungkapan, ya, salah satu materi mereka untuk menjatuhkan Islam dengan metode ini, ya, salah satunya mereka mengatakan bahwa katanya Islam melindungi perempuan, ya, katanya Islam melindungi perempuan. Kok boleh dinikahin sampai 4 gitu? Jadi kita dibikin ragu, ya, dibikin seolah-olah agama kita ini buruk. Ya. Katanya Nabi Muhammad itu mengangkat derajat wanita, mengangkat derajat Islam, ya, mengangkat derajat manusia. Kok Nabi Muhammad sukanya sama anak kecil? Kok nikahnya sama anak kecil? Oh, kalau orientalis itu ngomongnya lebih parah lagi, Pak. Nabi Muhammad dianggap hypersex, ya. Nabi Muhammad dianggap ya, seseorang yang kalau suka anak kecil pedofil, ya. Ya. Nabi Muhammad dianggap pedofil. Itu kalau orientalis ngomongnya lebih kejam lagi. Ya, orientalis ngomongnya lebih kejam lagi. Tapi oleh ilmuwan-ilmuwan non-muslim diperhalus dan disampaikan itu kepada mahasiswa-mahasiswa muslim yang menjadi bimbingannya. Diputarbalikkan fakta, dibuat ragu mereka, dan dibuat Islam menjadi buruk citranya oleh mereka. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali cara yang mereka gunakan untuk menyerang kita itu. Sampai kita ikut pada agama mereka, baru mereka diam. Ya, sebagaimana ayat yang tadi. Ya, walan tardu 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang ketiga ada namanya at-taghrib, ya. At-taghrib. At-taghrib itu adalah westernisasi. Westernisasi itu kita mengadopsi, menganggap baik, ya, membolehkan dan mengadaptasi budaya-budaya yang datangnya dari barat. Dan kita adopsi di timur ini. Kita praktikkan di Indonesia. Ada budaya misalkan Halloween, ya. Halloween yang pakai labu, kemudian bentuk jadi tengkorak, ya. Halloween ketika banyak orang buka pakaian yang digunakan hanya bikini, ya. Kemudian masuk lagi budaya dari barat, tanggal 14 Februari, apa itu namanya? Valentine, ya. Ya. Masuk lagi budaya dari barat, perayaan tahun baru dan lain sebagainya. Jadi westernisasi, ya. Budaya-budaya barat dianggap baik dan diadopsi, ya.
Bahkan banyak sekali di antara kita warga negara Indonesia yang sekarang kalau kita ke pantai aja kita banyak istighfar ya Pak ya. Kita kalau ke pantai, kalau Anyer masih aman ya, pantai Anyer ya, Pangandaran ya, masih sini masih aman ya. Tapi kalau kita sudah ke Bali, ke Lombok ya, itu susah untuk jaga pandangan mata. Kenapa? Karena mereka mengadopsi budaya Barat. Di Barat itu kita kalau ke pantai memang pengen berjemur, anggapan mereka seperti itu. Kalau ke pantai pengen berjemur, ngapain pakai baju? Jadi harus dibuka bajunya. Ya, harus dibuka bajunya. Jadi ini adalah salah satu contoh westernisasi ya, budaya-budaya barat yang dianggap perlu diikuti oleh orang-orang kita, padahal itu tidak baik. Ya, padahal itu tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, maka kemudian ideologi-ideologi itu, mereka sebarkan dengan pemahaman-pemahaman yang sekuler, ya, ideologi-ideologi sekuler. Jadi nyebarnya juga bisa lewat sekulerisme itu, yang menganggap bahwa kehidupan bernegara itu tidak boleh dicampur adukan dengan kehidupan beragama. Agama nggak boleh ngatur-ngatur negara. Kalau urusan negara udah negara aja, jangan pakai dicampur adukin sama agama, jangan pakai ayat, jangan pakai hadis, jangan pakai dalil-dalil, udah nggak ada hubungannya agama sama negara. Itu kan yang dikatakan sebagian warga masyarakat Indonesia kan seperti itu. Ya. Nah itu adalah contoh sekularisme. Jadi memisahkan ajaran agama dengan negara. Padahal di dalam Islam ya, agama dengan negara tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu, kalau cabai mahal ya, salah satu cara untuk nurunin harga cabai adalah dengan kebijakan. Siapa yang punya kebijakan? Pemerintah. Jadi kalau ada yang mengatakan biarin dah gitu, nggak usah bawa-bawa agama ya, kalau urusan beli cabai mah beli aja. Tapi giliran harga cabai naik ngeluh. Padahal ya itu bisa dipengaruhi dengan kebijakan penguasa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati ya, sesungguhnya Islam tidak melarang politik, bahkan Islam mengajarkan adab-adab dalam berpolitik. Makanya ulama kita juga mengarang sebuah kitab namanya Ahkamus Sultaniyah. Ya, etika-etika untuk menjadi politikus di dalam Islam. Ya. Jadi ideologi yang pertama itu sekularisme, ya, memisahkan agama dengan negara. Yang kedua itu pluralisme. Yang kedua ideologi pluralisme. Pluralisme itu apa sih? Menganggap bahwa semua agama itu ya, semua agama itu punya haknya masing-masing untuk menuju Tuhan yang sama. Ya, untuk menuju Tuhan yang sama. Singkatnya, ya, pluralisme itu menganggap bahwa semua agama itu sama. Padahal agama kita mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Kalau urusan toleransi boleh, ya. Urusan toleransi boleh. Kalau misalkan bangun jembatan bareng-bareng boleh. Ya. Kemudian ngeronda malam-malam, mau agama apapun bareng-bareng silahkan.
Mau bangun rumah sakit, dari semua unsur agama boleh bareng-bareng. Tapi kalau urusan akidah, ya, kalau urusan akidah nggak bisa kita katakan semua agama itu sama. Ya, jadi sesungguhnya ungkapan itu belum titik, ya, belum titik. Seharusnya ungkapan yang betul adalah semua agama itu benar, koma, bagi masing-masing pemeluknya, titik. Kalau dikatakan semua agama itu benar, titik, kita tentu tidak bisa terima. Kenapa? Karena Allah katakan kepada kita, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, bukan yang lain. Jadi kalau dikatakan semua agama itu sama, tidak betul itu. Ya, tidak betul itu. Sekarang banyak sekali yang mengkampanyekan itu. Ada influencer, ya, waktunya Natal, ya dia Natalan. Waktunya Idul Fitri, ya dia Idul Fitri, ya. Umroh juga, haji juga, ya. Kemudian waktunya hari rayanya orang-orang Yahudi, ya dia ikut orang-orang Yahudi. Jadi dia menganggap bahwa sebenarnya tujuan kita ini sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Hanya saja caranya berbeda-beda. Jadi dia beranggapan bahwa kalau kayak gitu, saya ikut agama yang mana aja ya tetap nyampainya ke satu Tuhan itu juga. Ya, sesungguhnya ini adalah pemahaman yang menyesatkan. Ya, paham-paham pluralisme seperti ini menyesatkan. Dan banyak sekali di Indonesia yang menganut paham seperti ini. Yang beranggapan bahwa semua agama itu sama. Yang beranggapan bahwa semua agama itu benar. Padahal tidak seperti itu. Padahal bagi kita sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk beranggapan bahwa yang benar adalah agama Islam. Bahwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka oleh karena itu penting bagi kita untuk menguatkan akidah tauhid kita. Penting bagi kita untuk menguatkan dan selalu memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika mereka tidak bisa berperang dengan orang-orang Islam, dengan umat Islam, ya, berperang dalam artian secara fisik, ada sebagian di antara mereka yang pura-pura masuk dalam agama Islam, dia ikut haji, ya, dia ikut umroh, ya, kemudian sholat bacaannya sudah fasih, bahkan dia hafal Al-Quran dan hadis, tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Wal'iyadzubillah, summa na'udzubillah. Kalau cara itu enggak berhasil, ya, kalau dengan cara itu tidak berhasil, maka dia ungkit-ungkit permasalahan khilafiyah. Diungkit-ungkit tuh permasalahan khilafiyah. Ya, diajak perang nggak berhasil, ya, maka diungkit-ungkit masalah khilafiyah. Ya. Apa permasalahan khilafiyah? Saya nggak mau sholat di masjid sana, di masjid sana kalau nggak ada kunutnya. Misalkan gitu ya. Saya nggak mau sholat di sana, ya, kalau azan Jumatnya cuma satu kali. Ini permasalahan khilafiyah yang mereka ungkit-ungkit, yang akhirnya terjadi pertikaian di antara sesama umat Islam. Diajak perang nggak bisa, oh kalau gitu biar umat Islam aja dihancurin dari dalam, ya. Dihancurin dari dalam.
Bapak Ibu yang saya hormati, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka setelah ideologi sekularisme, kemudian ideologi pluralisme, ada juga ideologi liberalisme. Liberal, ya. Dia memahami Al-Qur'an dan hadis, memahami nas-nas keagamaan, ya, memahami dalil-dalil secara bebas dengan pemikiran dia sendiri, menafsirkan Quran dengan pemahaman dia sendiri. Oleh karenanya kita kenal nanti ada produk-produk dari ideologi liberalisme ini. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu, ya, Allah itu kan lebih dekat, ya, katanya lebih dekat daripada urat nadi. Ada, ya, ada nas yang menjelaskan seperti itu. Allah itu, Tuhan itu kan lebih dekat posisinya daripada urat nadi, ya, daripada denyut nadi. Dan semua orang itu punya denyut nadi. Bahkan hewan itu juga punya denyut nadi, ya. Maka sesungguhnya berarti Tuhan juga ada pada tubuh hewan tersebut. Maka mereka menggunakan contoh anjing, bahwa anjing juga punya denyut nadi. Maka ketika kita katakan anjingmu akbar, sesungguhnya itu sudah betul. Inilah produk-produk orang liberal. Mereka menafsirkan nas-nas sesuka mereka, padahal sesungguhnya yang mereka lakukan adalah kesesatan belaka. Wal'iyazubillah summa na'udzubillah. Kepada Allah lah kita berlindung dari orang-orang liberal seperti itu. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah ideologi positivisme. Ideologi ini, ya, menganggap kebenaran itu harus diukur dengan empirik, ya. Harus diukur dengan empirik dan eksperimental. Bagaimana kita tahu kalau surga itu ada padahal nggak kelihatan? Gitu, ya. Bagaimana kita tahu siksa kubur itu ada kalau nggak kelihatan? Jadi mereka beranggapan kebenaran itu baru bisa diukur kalau terbukti, kalau ada bentuknya, ada zatnya. Maka sesungguhnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman-pemahaman seperti ini, ideologi-ideologi seperti ini, inilah yang akan membawa akhlak umat Islam menjadi sangat merosot dan sangat terpuruk. Maka betul jika dikatakan kalau mau menghancurkan Islam, hancurkan dulu akhlak pemudanya, ya. Hancurkan dulu akhlak pemudanya. Kalau akhlak pemudanya sudah hancur, maka Islam bisa dikalahkan dengan mudah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup diskusi singkat pada pagi hari ini, saya teringat hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan, alimu auladakum birrimaya wasibahah warukubil khair. Ajarkanlah anak-anak kalian, ya, birrimaya wasibahah warukubil khair. Ajarkanlah anak-anak kalian olahraga, berenang, memanah dan naik kuda. Memanah, kita mulai dari berkuda, ya. Kita mulai dari berkuda. Berkuda itu adanya di mana? Berkuda itu adanya di daratan. Ya. Berkuda itu adanya di daratan. Berenang itu adanya di lautan, ya, di lautan.
Dan memanah itu tidak mungkin di air dan tidak mungkin di tanah. Tetapi memanah itu di udara. Jadi sesungguhnya kalau kita perhatikan jauh-jauh hari sebelum hari ini, dulu Nabi Muhammad SAW sudah memberikan pesan kepada kita. Kalau kamu mau menguasai dunia ini, ajari anak-anak kalian untuk menguasai unsur air, unsur tanah, dan unsur udara. Kalau kalian mau menjadi negara yang digdaya, maka perkuat militer darat, ya, maka perkuat militer laut dan militer udara. Jadi kalau kita memahami hanya sebatas nunggang kuda sekarang enggak berdaya melawan tank-tank itu. Ya. Kalau kita memahami hanya sekedar berenang enggak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan kapal laut. Ya. Kalau kita hanya memahami hanya sekedar memanah sekarang nggak ada artinya dengan drone-drone yang diluncurkan oleh militer itu. Jadi nggak ada artinya, kalah. Ya. Kalah. Jadi bukan hanya dipahami dengan pengertian letterlek, tetapi ada makna tersembunyi di dalamnya. Kalau kalian mau menguasai dunia ini, mau menjadi negara yang digdaya, maka perhatikanlah unsur laut, ya, darat dan udara. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, perlu diketahui bahwa budaya-budaya westernisasi, ya, ideologi-ideologi selain melalui pendidikan budaya, ya, selain melalui pendidikan dan budaya, itu juga masuknya juga melalui teknologi. Karena kalau kita buka HP, apa yang terjadi di dunia pada saat yang sama kita sudah tahu informasinya. Ya. Semalam kita berada di tempat ini, ya, kita ada di Jakarta, tapi kita bisa tahu bahwa di Garut ada gempa. Ya, dengan kemajuan teknologi. Ya. Sekarang teknologi sudah semakin berkembang. Ada namanya AI, Artificial Intelligence. Ya. Bagaimana kita menyikapi ini? Maka yang harus kita perhatikan adalah, Nabi Muhammad SAW, ya, itu mengajarkan kepada para sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu, ya, terhadap urusan dunia kalian. Kalian lebih tahu terhadap urusan dunia kalian. Jadi kalau hari ini kita sampai pada teknologi AI itu, maka kita dituntut untuk bisa menguasai AI itu. Kenapa kita dituntut untuk bisa menguasai AI itu? Agar kita terhindar dari fitnah. Kenapa? Karena ketika kita bisa memahami artificial intelligence itu, maka kita akan lebih berhati-hati dalam berselancar dalam dunia digital. Orang-orang yang terjatuh pada dunia digital, umumnya mereka yang kurang paham tentang digital itu. Ya, meninggalkan banyak jejak digital. Ya. Maka kita diperintahkan untuk menguasai artificial intelligence juga. Jangan sampai kita dibodohi dengan orang lain dengan menggunakan artificial intelligence. Daripada kita dibodohin, maka lebih baik kita menolong orang dengan mempelajari artificial intelligence itu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, teknologi sekarang berkembang semakin pesat, ya. Dan sosial media pun, ya, itu ada banyak sekali yang menyediakan informasi. Ada TikTok, ya, ada WhatsApp, ada Google, kemudian ada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang terindikasi pimpinan dari pemilik sosial media ini, pimpinan dari pemilik teknologi ini, dia berafiliasi kepada negara yang menyerang Gaza kemarin. Ada yang mengatakan bahwa kalau kayak gitu,
hapus dong ya sosial media itu. Kalau kayak gitu nggak usah gunakan Google lagi dong. Ya, ente munafik kalau kayak gitu. Maka kita katakan Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya daya dan upaya kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak punya kekuasaan, ketika kita tidak punya kekuasaan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ya, maka salah satu senjata kita adalah dengan teknologi ini, dengan menyebarkan berita-berita yang sesungguhnya. Ya, jadi mengcounter berita-berita hoax, berita-berita bohong. Maka kalau dikatakan hapus saja tidak bisa. Dan tidak bisa juga kita dikatakan munafik. Kenapa? Karena dikatakan dalam sebuah kaidah, fa illam tajid kullah fala tatruk kullah. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Jangan tinggalkan sebagian, ya, jangan tinggalkan semuanya kalau kamu enggak dapat sebagian itu. Ma la yutraku kulluhu, ya, la yudraku kulluhu. Kalau kamu enggak dapat itu, ya, enggak dapat sebagiannya, maka sebagiannya jangan ditinggalkan. Ya. Kalau kamu enggak dapat itu, maka jangan ditinggalkan semua. Ya, jangan ditinggalkan semua. Jangan sampai kita enggak bantu saudara kita sama sekali. Kalau kita hapus itu, maka ya sudah, kita meninggalkan semuanya. Ya, kalau kita nggak bisa membantu, minimal kita bisa memberikan informasi yang sebenarnya apa yang terjadi di sana. Maka berkaitan dengan teknologi, khususnya artificial intelligence, ya, artificial intelligence, kita dalam hal ini bagian dari muamalah, ya, dan muamalah duniawiyah, ya, itu yang lebih mengetahui adalah diri kita sendiri. Dan kita dituntut untuk mengerti itu juga. Jangan sampai kita ketinggalan informasi, jangan sampai kita tidak bisa memahami itu. Ya, jadi jangan ada anggapan bahwa orang Islam itu genteng. Ya. Jangan ada anggapan bahwa orang Islam itu tidak mengerti ilmu pengetahuan. Padahal banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang datangnya dari umat Islam. Ada Al-Khwarizmi, ya. Kemudian ada Ibnu Battuta, kemudian ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd, ya, dan lain sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, dalam syahadat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu kita tidak menghormati Nabi dong, ya. Kenapa tidak menggunakan kata wa asyhadu anna sayyidina misalkan, ya, nabiyina Muhammad misalkan gitu, ya. Menggunakan sayyidina atau nabiyina Muhammad, ya. Kalau kayak gitu kita tidak menghormati Nabi dong. Bapak Ibu yang saya hormati, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa memang redaksi yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW adalah seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu juga bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam perjanjian Hudaybiyah, mohon maaf kalau saya salah, mohon diluruskan, ya. Kalau kita ingat-ingat dalam perjanjian Hudaybiyah bahwa saat itu, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, berusaha untuk melakukan haji dan umrah, ya, haji dan umrah, tapi tidak bisa masuk ke Makkah, nggak bisa masuk ke Makkah, hingga akhirnya, ya, dilakukan perjanjian, ya, kesepakatan bahwa tidak boleh membawa pedang, nggak boleh membawa alat-alat perang, ya,
bahwa yang boleh dibawa adalah benda-benda tertentu, bahwa dia boleh melakukan haji dan umrah dengan batasan waktu tertentu. Tetapi di situ digunakan redaksi Muhammad Rasulullah, ya. Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabiullah. Tapi orang-orang sana, kafir Quraisy itu protes, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka nggak ngakuin bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Mereka nggak ngakuin bahwa Nabi Muhammad Nabiullah. Oleh karenanya mereka menghendaki, kalau gitu jangan pakai Rasulullah, jangan pakai Nabiullah. Katakan Muhammad ibni Abdillah, Muhammad putranya Abdullah. Jadi dengan seperti itu, satu sisi ya orang-orang musyrik kafir Quraisy mereka senang. Kenapa? Karena mereka sudah bisa mendikte Nabi Muhammad SAW. Oh, ini Muhammad mau ngikutin aturan kita. Bahasa kita begitu ya, bahasa kita begitu. Nabi Muhammad mau ngikutin aturan kita. Ini kata orang-orang kafir Quraisy. Ini sahabat-sahabat yang ada di samping Nabi itu udah geram. Gak bisa begitu. Mereka merasa Nabi Muhammad dilecehkan. Mereka merasa Nabi Muhammad direndahkan. Kenapa? Kalimat Rasulullahnya dihapus. Ya. Tapi Nabi Muhammad punya perspektif yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Tujuan Nabi adalah untuk kemaslahatan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mempermudah dakwah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, Nabi Muhammad tidak keberatan di situ menggunakan Muhammad ibni Abdillah. Baik, terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Kenapa umat Islam tidak bersatu? Ya, kenapa umat Islam tidak bersatu sehingga kalah dengan umat-umat yang lain? Padahal agama kita mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'a, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tatafarraqu, ya, wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian ya berpegang teguh dengan tali Allah, yakni agama Islam, ya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah, ya, jangan berpecah belah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya perbedaan itu sampai kapanpun akan tetap ada. Jadi saya memahaminya bukan perpecahan, tetapi perbedaan, ya. Dengan perbedaan-perbedaan itu, ya, dengan perbedaan-perbedaan itu kita agak sulit bersatu. Kenapa? Karena kita lebih sering, lebih suka mempermasalahkan perbedaan. Padahal kita syahadatnya sama, ya Pak ya. Kita syahadatnya sama, sholatnya sama menghadap kiblat, sama masih 5 waktu juga sholatnya, ya, enggak 7 waktu, 8 waktu, enggak, ya. Kita hajinya juga sama ke Makkah, ya, ke Makkah, bukan ke Bekasi atau bukan masjid yang di Blok M itu, ya. Sama kita ke Makkah juga, tetapi kita lebih suka mempermasalahkan perbedaan. Hanya gara-gara yang satu pakai usoli, yang satu saya nggak mau berteman sama dia. Kenapa? Susah dibilangin. Misalkan seperti itu. Ya, hanya karena gara-gara yang satu bayar zakatnya pakai beras, yang satu bayar zakatnya pakai uang, saya nggak mau berteman sama dia. Kenapa? Susah dibilangin. Orang dibilang bayar zakat tuh nggak ada di zaman Nabi pakai uang. Adanya gandum, ya. Adanya gandum, ya, bahan pokok, ya, makanan pokok, ya. Jadi kenapa kita masih belum bisa bersatu sampai saat ini, ya? Menurut saya Al-Fakir, ya, salah satunya adalah karena kita lebih suka mempermasalahkan perbedaan. Kita lebih suka mencari perbedaan daripada persamaan. Seharusnya kalau kita mencari persamaan, oh nggak apa-apa, mau bayar zakat pakai beras boleh, bayar zakat pakai uang boleh. Sholatnya pakai usoli boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Sholatnya pakai kunut boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa.
Sholatnya, zikirnya mau dijaharkan boleh, disirkan juga nggak apa-apa, ya, bebas. Dalam artian, ya, selama kita tidak berbeda dalam masalah usul, ya, dalam masalah akidah, maka itu adalah saudara kita. Kalau perbedaan dalam masalah furu', ya, dalam masalah fikih atau ijtihadiyah, itu adalah keniscayaan. Jadi sampai kapanpun kita akan tetap terus berbeda. Kenapa? Karena memang fitrahnya seperti itu. Ya. Jadi kenapa kita belum bisa bersatu? Ya, salah satu alasannya adalah karena kita lebih suka mempermasalahkan perbedaan daripada bersama.